Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sobat Expam dimanapun sobat berada. Jumpa lagi di sini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membuat konten lagi, berbagi seputar uh, dunia ayam laga buat sobat-sobatku satu hobi. Ya, kembali untuk para senior atau para pakar-pakar perayaman atau pakar-pakar dunia ayam laga di luar sana. Bukan maksud saya untuk menggurui, ini murni berbagi sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan di sini gitu. Jadi kembali lagi, mohon maaf apabila pendapat saya tidak sesuai dengan pengalaman para senior semua di luar sana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab sih sebenarnya keluhan dan pertanyaan rekan-rekan satu komunitas di sini di Banten gitu. Rekan-rekan satu komunitas ayam di sini ya di Banten. Terus selanjutnya juga sering juga baca pertanyaan dari grup-grup Facebook gitu. Pertanyaannya seperti ini, apa ayam bekas kalah masih bisa diadu kembali? Nah, ini kalau menurut pendapat dan pengalaman saya bilang masih bisa diadu, kondisional gitu, situasional, tergantung keadaannya. Nah, keadaan yang seperti apa sehingga ayam itu masih bisa diadu kan gitu ya, masih bisa diturunkan. Yang jelas kalau buat saya ayam yang bisa diadu kembali itu harus ayam yang maksudnya ayam yang sudah kalah bisa diadu kembali itu harus ayam yang spesial, artinya dia punya pukulan yang spesial. Kalau bahasa di sini ya mah punya pukul satu kali mukul bisa buat ayam musuhnya kesakitan. Kalau nggak punya pukulan yang spesial, punya teknik dan pukulan yang bagus gitu. Itu syarat mutlaknya. Jadi kalau ayam yang biasa saja ya nggak usah diadu lagi, sayang gitu ya, sayang peluangnya kecil untuk menang kalau ayam biasa saja. Sebab di luar sana kita nggak tahu, artinya nggak terlalu tahu musuhnya itu sepengalaman apa, sekuat apa, sebagus apa gitu ya. Kalau teknik mungkin kita bisa tahu dari prototiknya, dari bentuk ayamnya. Tapi kalau pengalamannya, terus tadah pukulnya dan sebagainya kan kita nggak bisa jitu menebak itu, gitu. Nggak bisa secara jitu. Jadi gitu, syarat mutlaknya, saya sambil ngerokok ya, maaf. Jadi syarat mutlaknya ayam itu memang harus ayam yang spesial. Terus syarat selanjutnya ayam tersebut masih muda. Jadi ketika ayam itu kalah dan mau dipakai lagi, ayam tersebut masih muda. Masih muda ayam itu setidaknya itu baru 1 kali mabung. Setidaknya itu lebih mudah, lebih pede kita untuk menurunkan kembali ayam tersebut untuk setelah kalah gitu. Nah, ketiga itu alasan kekalahannya itu karena apa? Kan banyak hal ya yang menyebabkan faktor kekalahan ayam. Pertama yang jelaskan karena kesehatannya mungkin, jadi kondisi nggak terlalu fit sehingga performanya nggak bagus, diturunkan sehingga tenaganya payah dan sebagainya. Terus kedua karena alasan biologisnya, misalkan lagi nyulam, itu bisa mempengaruhi mental ayam karena memang tumbuhnya bulu itu menyebabkan rasa sakit ketika berbenturan. Jadi secara otomatis mental ayam itu lebih mudah drop karena memang kondisi bulunya gitu ya. Jadi karena alasan kesehatan ayam yang tidak terlalu fit diturunkan. Terus kedua kondisi bulunya lagi rontok tapi dipaksa untuk diturunkan. Terus ketiga salah tanding. Dalam artian salah tanding itu karena saking pedenya kita dengan kualitas ayam kita, ditandingkan ceroboh, misalkan langgar jalu, langgar umur terlalu jauh, langgar ukuran terlalu jauh,
Itu kan kondisi tidak ideal ayam kita untuk menang kan gitu ya. Terus selanjutnya ayam tersebut kalahnya di airan berapa gitu. Kalau ayam tersebut kalah di bawah 2 air misalkan, itu sudah nggak bisa dipakai. Itu berarti mentalnya memang tidak bagus, benar-benar tidak bagus gitu. Walaupun ayam kurang sehat, kalau dasar mentalnya bagus itu dia itu berani mati, ibaratnya seperti itu, berani mati. Kalau nggak sudah payah-payah bener baru menyerah. Tapi kalau ayam di kondisi 2 ronde sudah kalah karena memang ya udah, itu mah nggak usah dipakai menurut saya setidaknya. Jadi minimal tuh kalah itu minimal 3 airan gitu, terus musuhnya memang super bagus gitu, punya pukulan yang bener-bener jitu gitu, sehingga ada alasan yang kuat sehingga ayam kita itu tidak kuat gitu. Terus keempat, kena pukul manjur. Jadi ada yang kekalahan yang bisa ditoleransi, misalkan musuhnya itu bagus sehingga pukulnya itu kena sambungan sehingga menyebabkan saraf ayam kita itu terkena gitu, jadi hilang keseimbangan, terus nggak bisa pulih lagi, budak nggak berhenti, terus keseimbangannya jadi goyang dan sebagainya, sehingga tidak memungkinkan ayam kita untuk bergerak leluasa, menghindari pukulan atau menahan pukulannya. Itu masih bisa dipakai kalau menurut saya. Terus kondisi selanjutnya apa? Ayam dalam kondisi bantat. Artinya ayam kita dalam kondisi bantat atau tidak bisa memukul karena memang keadaan yang bantat gitu. Itu masih bisa dipakai ketika lentur nanti gitu ya. Masih bisa dipakai. Tapi dengan catatan persyaratan yang tadi saya sebutkan di awal, bahwasanya ayam itu masih muda, atau setidaknya muda itu dalam artian baru 1-2 kali mabung kayak gitu. Lalu setelah syarat tersebut dipenuhi, artinya masuk kriteria lah gitu ya, ayam itu alasan kekalahannya bisa kita toleransi gitu ya, itu lebih besar karena mungkin kecerobohan kita dari salah tanding, ayam nggak sehat, ayam lagi kondisi mulai rontok bulu, alam kena manjur dan sebagainya, kena pukulan telak manjur dan sebagainya. Itu kondisi yang menurut saya masih bisa ditoleransi sehingga ayam kita itu kalah. Makanya ayam kita itu memang masih bisa berpeluang untuk menjadi petarung lagi. Lalu bagaimana menyiapkan ayam kalah, menyiapkan kembali atau rekondisi ayam itu yang sudah kalah itu agar kita percaya diri lagi untuk menurunkan ayam itu ke arena. Rekondisinya seperti apa kan gitu ya. Yang jelas ketika memang ayam kita kalah, tugas kita menyehatkan kembali mentalnya dulu. Ada mensana or corpore sano, bahasa orang jauh sana itu kan gitu ya. Mensana or corpore sano, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat, atau bisa dibaliklah kayak gitulah intinya. Jadi gitu, sehatkan mentalnya kembali. Nah, bagaimana cara menyehatkan mental ayam yang sudah kalah? Itu bertahap, karena memang seseorang yang sudah mengalami kekecewaan yang luar biasa atau kekalahan itu perlu kita bangun mentalnya kembali, baik dari makanannya, kesehatannya, terus latih tandingnya. Jadi makanan yang bagus untuk membuat gairah ayam bertarung itu cepat pulih kembali itu makanan yang bernutrisi tinggi. Jadi simpelnya saya kasih contoh, misalkan lebih sering dikasih bekicot, terus belut itu bisa merangsang nafsu bertarungnya. Itu kalau teori dari ahli nutrisi saya nggak bisa menjelaskan. Yang jelas fakta bahwasanya ketika ayam itu drop mental atau kurang mental, lebih sering kita kasih bekicot, lebih sering kita kasih belut. Itu memang terbukti bisa membuat gairah bertarung ayam itu tinggi. Mungkin karena memang libidonya tinggi atau nafsu kecintaannya tinggi, sehingga naluri bertarungnya itu menjadi bagus kembali. Yang jelas ayam bekas kalah wajib kita recovery atau kita rekondisi. Itu
dari makanannya dulu. Setelah ayam tersebut kembali sehat, kita latih tanding. Nah, latih tandingnya pertama sekali itu memang harus dengan untul yang sudah payah. Artinya dengan kondisi musuh yang benar-benar paling mudah dikalahkan, baik secara tekniknya, baik secara mentalnya, itu untuk membangun mental ayam kembali. Itu abaran pertama. Abaran kedua, kita cari musuh yang agak sedikit lebih bagus tapi masih muda, sehingga ayam ini benar-benar percaya diri bahwasanya lo itu bukan lawan gua, seperti itu. Terus 1, 2, 3 kali abar, sehatkan kembali, baru kita abar dengan ayam yang hampir setipe, kalau bisa hampir setipe dengan ayam yang pernah mengalahkannya dulu. Tujuannya di sini kita pengen lihat ketika dia terkena pukulan yang hampir sama persis saat dia kalah itu, mentalnya kelihatan kecut nggak? Misalkan ketika ayam kita kalah tersebut dipukul sambungan kepala sini sehingga terkena manjur misalkan. Nah, di kondisi abar tersebut ayam kita tersebut yang sudah kalah tersebut menjumpai dengan kondisi yang sama. Kita lihat reaksinya apa, dia langsung kecut, langsung kita tahulah ya para botoh atau pemain ayam itu kondisi ayam kita turun mental itu seperti apa. Nah, ketika di waktu kena pukulan yang sama itu ayam tersebut kita biasa saja dan masih agresif, mentalnya utuh, kita sudah berani menurunkan ayam kembali. Lalu syaratnya apa ketika kita mau turunkan ayam kembali? Nah, ketika di arena nanti kita harus lebih selektif. Artinya lebih selektif memilih tanding. Usahakan kita nggak boleh langgar tanding, baik umur, baik berat badannya, atau baik tulangannya gitu, lingkar badannya, baik tingginya, baik jalunya. Usahakan dibuat sepelit-pelit mungkin, karena memang ayam ini masih dalam kondisi rekondisi untuk kembali membuat si ayam ini bermental juara. Ada yang bisa ditoleransi ketika kita kalah longok sedikit, kalau memang ayam kita tipe pukul-pukul yang favorit dengan longok, atau ayam kita kalah pinggang, cuma ayam kita menang longok karena ayam kita pukul ke bawahnya bagus. Nah, dengan kondisi yang kayak gitu kita bisa. Tapi yang lebih favorit, ketemukan tanding favorit dia, gaya postur yang memang bisa dikalahkan oleh ayam kita. Misalkan ayam kita ayam pukul berat di batang, ayam depan misalkan, kita cari yang batangannya agak kosong atau yang batangannya lemah, kan kita bisa tahu itu ya. Cari tanding-tanding favorit dia yang lebih muda, itu lebih bagus, karena memang ayam muda secara naluri sebenarnya ya lebih mudah dikalahkan ketimbang ayam yang sudah pengalaman seperti itu. Tak pikir gitu sobat. Tak pikir gitu ya sobatku, sobat Expam dimanapun sobatku berada, atau sobat satu hobi. Apa yang bisa sampaikan kali ini, berhubung durasinya juga udah 13 menit lebih. Jadi sekali lagi saya mohon maaf buat senior-senior di luar sana. Bukan maksud saya untuk menggurui atau berbagi, ini saya hanya menyampaikan pengalaman saya sendiri di dunia ayam gitu, apa yang saya lakukan dan apa yang pernah saya buktikan gitu. Kembali lagi kita harus selektif ketika kita mau menurunkan ayam yang sudah kalah kembali, apa masih bisa diadu atau tidak. Jawaban saya bisa, cuma memang dengan kondisi-kondisi yang sudah saya sampaikan di atas, alasannya, terus recovery-nya atau pemulihannya seperti apa, tandingnya seperti apa, seperti tadi itu. Baiklah sobat, kira-kira itu saja untuk kali ini. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.